Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anak, di pagi hari ini yang cerah ini kita akan belajar tema yang keenam, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan sehingga nanti kalian mampu memahami apa yang akan Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menulis hal-hal penting dari sebuah bacaan, perpindahan panas secara konveksi, pola lantai. Materi ini terdapat di dalam buku siswa tema yang ke-6 halaman 79 sampai dengan 89. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Siti berkata, "Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung." Ibu menjawab, "Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih?" Siti menjawab, "Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas." Ibu menjawab, "Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau." Siti menjawab, "Ide yang bagus, Bu." Simaklah teks bacaan berikut ini. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi hari atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan yang telah Pak Danang sampaikan di awal, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf yang keempat. Mari kita mencoba menyelidiki perpindahan panas secara konveksi.
Alat dan bahan yang diperlukan: segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang, 1 buah kantong plastik ukuran kecil, 1 buah karet gelang, dan pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna, oleh karena itu buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah berikut ini. Membuat es batu berwarna. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin, warna-warni yang mungkin sudah didapatkan. Langkah kegiatan percobaan. Yang pertama, siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Ketiga, amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Yang keempat, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Yang kedua, es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Yang ketiga, apakah zat perantara pada percobaan ini? Yang keempat, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Dan yang terakhir, sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Simak teks bacaan berikut ini. Pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini adalah pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedoyo Semang, yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Sebagai latihan untuk memahami pola lantai, tulislah pola lantai dari tarian di bawah ini: tari saman dari Aceh dan tari pendek dari Bali. Mari kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Hal-hal penting dari sebuah bacaan adalah informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Materi yang kedua, IPA. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh, peristiwa merebus air,
terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pabrik. Yang ketiga adalah SPDP, pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. B. Pola garis lurus. Pola ini dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.